Gereja yang membawa terang. Refleksi pagi 1816. Gereja Tuhan adalah persekutuan orang-orang percaya yang menaruh iman pada penebusan Yesus Kristus. Apa yang seharusnya menjadi ciri dari sebuah persekutuan orang percaya? Mari dengarkan petunjuk di Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Saudara-saudara, terang Kristus memang haruslah terpancar melalui kehidupan bersama orang-orang percaya. Ini hanya bisa terjadi bila di dalam gereja Tuhan ada sikap saling mendorong, saling menasihati, saling menghibur, saling mengasihi, serta belas kasihan di dalam pertolongan Roh Kudus. Ciri-ciri inilah yang harus dikembangkan dalam kumpulan orang percaya. Saudara-saudara, Rasul Petrus telah menegaskan di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Panggilan Kristus bagi umat percaya adalah bukan sekedar panggilan yang bersifat individual, tetapi secara hakiki adalah panggilan komunal untuk kehidupan bersama yang memancarkan terang Kristus. Hanya saja, karena berbagai daya tarik dunia yang jahat, gereja Tuhan justru bisa saja menjadi ajang pertengkaran, rebutan kuasa, intrik jahat, saling memaki, dan berbagai perbuatan lain yang dimurkai Tuhan. Karena itu, marilah kita bertobat dan kembali berupaya bersama-sama membangun gereja Tuhan yang membawa terang. Tidak egois. Refleksi pagi 1817. Apa nasihat Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi? Mari dengar Filipi 2 ayat 2 dan 3a. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Saudara-saudara, karena kota Filipi adalah kota dengan latar belakang yang majemuk, maka jemaat Filipi pun jemaat yang majemuk. Mengatasi berbagai perbedaan untuk dapat menjadi sehati sepikir tentulah menjadi persoalan yang tidak mudah. Walaupun jemaat Filipi telah didirikan di atas dasar kasih Kristus serta tujuan yang sama untuk memuliakan Tuhan, ada saja mereka yang hanya mengejar kepentingan diri dan pujian yang sia-sia. Saudara-saudara, sikap egois dan ingin dipuji memang persoalan yang ada di berbagai jemaat Tuhan. Tidak hanya hal ini terjadi di kalangan jemaat biasa, ini pun terjadi di kalangan pemimpin umat. Karena berbagai konflik yang timbul di dalam jemaat, kesaksian kehidupan umat Tuhan pun menjadi redup dan malah menjadi batu sandungan. Bukannya membawa kemuliaan bagi Kristus, kehidupan umat Tuhan akhirnya justru menjadi cemooh di masyarakat luas. Inilah realita kehidupan berjemaat yang perlu kita atasi melalui pertobatan bersama. Karena itu, marilah kita bertobat dan perteguh iman kita di dalam Kristus. Mari kita belajar untuk memerhatikan kepentingan orang lain dan tidak cuma kejar pujian yang sia-sia.
belajar mengutamakan yang lain. Refleksi pagi 1818. Apa nasihat Rasul Paulus supaya jemaat Filipi dapat sehati sepikir di dalam Kristus? Mari simak nasihat di Filipi 2 ayat 3b dan 4. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara-saudara, sikap hanya ingin memperhatikan kepentingan diri sendiri adalah sikap dasar manusia akibat dosa. Sikap seperti itu sering berujung pada perpecahan, bahkan permusuhan dalam jemaat. Sebaliknya, sikap rendah hati dengan mengutamakan orang lain adalah sikap yang harus ada, karena ini akan membawa kepada kesatuan dan sehati sepikir. Saudara-saudara, sikap mengutamakan orang lain daripada diri sendiri bukanlah sikap yang secara alami ada dalam diri kita. Di dalam kecenderungan hakikat dosa, kita secara alami akan lebih mengutamakan diri kita sendiri saja. Untuk kita dapat berenang melawan arus kecenderungan dosa ini, kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Karena itu, marilah kita belajar untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan dalam pertobatan setiap hari. Hanya melalui pertobatan setiap hari sajalah kita ditolong Tuhan untuk keluar dari jerat kesombongan, gengsi, dan sikap mementingkan diri. Di dalam kerendahan hati, kita akan dimampukan Tuhan untuk bisa sehati sepikir di atas segala perbedaan. Kiranya Kristus dimuliakan. Tetap taat walau berat. Refleksi pagi 1819. Apa teladan Kristus bagi kehidupan bersama di jemaat Tuhan? Mari dengar nasihat di Filipi 2 ayat 5 dan 6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan bersama dalam jemaat Filipi, mengejar kepentingan diri serta haus akan pujian yang sia-sia rupanya mewarnai kehidupan jemaat pada waktu itu. Kalau Kristus yang adalah Allah saja rela merendahkan dirinya, setiap pengikut Kristus haruslah merendahkan diri satu sama lainnya juga. Inilah kunci kehidupan bersama dalam kumpulan orang percaya. Saudara-saudara, mengejar kepentingan diri sendiri serta mencari pujian yang sia-sia rupanya sudah menjadi sifat dasar manusia berdosa yang masih saja ada dalam kehidupan bersama jemaat Tuhan. Sikap ini telah menimbulkan banyak pertengkaran, perpecahan, bahkan permusuhan di dalam kehidupan bersama umat percaya. Teladan Yesus Kristus yang merendahkan diri serendah-rendahnya itu sudah selayaknya menjadi pedoman kehidupan bersama yang harus diikuti kita semua. Ini tentu hal yang sangat tidak mudah. Karena itu, marilah kita belajar meneladani Kristus dengan memerhatikan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Walaupun sangat berat, tetaplah belajar taat.